Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang sahabat sejati. Sahabat itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, walaupun pengucapannya kemudian diperingan, yang mestinya sahabat berubah jadi sahabat ya. Sahabat qorib artinya teman dekat, di Indonesia kan menjadi sahabat karib. Sahabat itu siapa? Sahabat adalah seseorang yang selalu menyertai kita. Nah, sahabat ini ada yang setia, ada yang tidak setia. Sahabat yang tidak setia adalah yang dia menemani kita saat kita senang, saat kita berhasil, saat kita naik daun. Begitu kita jatuh, begitu kita bangkrut, kemudian mereka meninggalkannya. Berarti itu tidak setia. Sedangkan yang setia, dia tidak hanya menemani kita saat kita senang, tapi juga tetap menemani kita saat kita susah. Dia menemani kita tidak hanya saat kita sedang berhasil, tapi dia juga tetap menemani kita saat kita gagal. Itu namanya teman setia. Tetapi yang setia pun belum tentu menjadi sahabat sejati. Karena yang disebut sahabat sejati itu ialah dia menemani kita bukan hanya di saat senang dan susah, berhasil dan gagal, tapi dia tetap menemani kita di saat dia tahu akan keburukan kita. Ya, saya ulang, sahabat yang setia belum tentu menjadi sahabat yang sejati. Karena yang disebut dengan sahabat sejati itu adalah yang selalu menemani kita tidak hanya di saat senang dan susah, berhasil dan gagal, tapi dia tetap menemani kita, menyertai kita di saat dia sudah tahu akan keburukan kita. Nah, umumnya orang itu kalau sudah tahu akan keburukan kita, kemudian mereka sudah tidak mau bersahabat. Pasti pelan-pelan dia akan menjauhinya. Maka dengan demikian, dalam pandangan ilmu tasawuf, sahabat sejati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa menjadi sahabat sejati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia maksimal ya sahabat setia tadi. Ya, sahabat setia. Tapi untuk menjadi sahabat sejati itu tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun. Ma sahibaka, bukanlah sahabat sejatimu, illa man, kecuali orang, sahibaka, yang selalu menemanimu, wa huwa, sedangkan dia, bi'aibika, dengan aibmu, dengan keburukanmu, alimun, dia mengetahuinya. Jadi tidaklah disebut teman sejati kecuali seorang teman yang selalu menemani kita,
walaupun dia sudah tahu akan keburukan kita. Sudah tahu akan keburukan kita tapi tetap menemani, berarti teman sejati. Tapi kalau setelah tahu keburukan kita kemudian dia meninggalkannya, itu bukan teman sejati, maksimal teman setia. Nah, walaisa dzalika ila maulakal karim. Dan sahabat sejati yang selalu menemanimu walaupun dia tahu keburukanmu, itu tiada lain adalah Tuhanmu yang maha mulia. Jadi satu-satunya teman sejati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sangat tahu akan kekurangan kita, sangat tahu akan keburukan kita, tapi Allah tetap menemani kita. Jadi Allah itu teman sejati yang selalu menemani kita walaupun Allah tahu keburukan-keburukan kita. Oleh karena itu, sebagai sahabat Allah, kita harus malu sama Allah. Allah sangat sayang kepada kita walaupun tahu keburukan kita, kita tetap ditemani, tetap disertai. Maka hendaknya ya sebagai balasan kita kepada Allah, kita ini punya malu kepada Allah. Malu bagaimana? Malu kalau tidak melaksanakan perintahnya. Malu kalau melanggar larangannya. Baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa ternyata teman sejati kita adalah hanya Allah, maka kita harus punya rasa malu kepada Allah. Nah, terkait dengan ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada para sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya'i. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qalu, para sahabat menjawab, inna nastahyi. Kami ya Rasul telah malu kepada Allah. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda lahum kepada para sahabat, al haya'u minallahi haqqal haya'. Malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah antahfadho, kalian menjaga ar-ra'sa kepala, wa mahawa dan apa yang ada di kepala. Yang dimaksud dengan malu kepada Allah dengan semalu-malunya itu adalah kalian menjaga kepala beserta apa yang ada di kepala. Apa yang ada di kepala itu? Yang tampak adalah mulai kedua mata, hidung, mulut, telinga, ya, itu harus dijaga. Mata jangan sampai dipakai untuk melihat yang dilarang untuk dilihat. Mulut jangan dipakai berbicara sesuatu yang tidak boleh untuk dibicarakan. Hidung jangan dipakai mencium sesuatu yang tidak boleh dicium. Telinga jangan sampai dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan untuk didengarkan. Selain itu, di dalam kepala itu ada akal dan pikiran. Maka orang yang menjaga kepalanya adalah juga menjaga akal dan pikirannya. Dijaga agar tetap memiliki akal yang waras, pikiran yang sehat. Karena banyak orang tampaknya secara lahiriah sehat, tapi pikirannya sudah tidak sehat. Ya. Lahiriahnya tampak waras, ternyata pikirannya sudah tidak waras. Nah, orang yang benar-benar malu kepada Allah itu menjaga kepalanya dan apa yang ada di kepalanya. Wal batna wa mawa'a. Selain itu juga menjaga perut dan apa yang ada di dalam perut. Artinya perutnya jangan dimasuki makanan atau minuman yang diharamkan oleh Allah. Baik haram bendanya maupun haram cara mendapatkannya. Selain itu, wa tadhkurul qabra wal bila. Dia selalu ingat akan kubur dan kehancuran tubuh kita. Bahwa kita hidup di dunia ini ya, suatu saat pasti akan dikembalikan ke asalnya. Karena tubuh kita ini berasal dari tanah,
maka oleh Allah akan dikembalikan ke tanah. Nah terus rohnya karena berasal dari Allah, maka kemudian akan dikembalikan ke Allah. Maka manusia itu gabungan antara jasmani dan rohani. Jasmaninya dari tanah, rohaninya dari Allah. Oleh karena itu ketika kita masih hidup di dunia, keduanya harus kita jaga, keduanya harus kita rawat, kita penuhi hak-haknya. Jangan kita hanya sibuk ngurus jasmani kita. Kita rutin ngasih makan kepada jasmani kita sehari tidak kurang dari 3 kali. Kalau sakit segera diobati, nggak sembuh kalau perlu diopname di rumah sakit, biaya berapapun kalau perlu dikeluarkan demi kesehatan jasmani. Tapi bagaimana dengan perhatian kita terhadap rohani kita? Berapa kali kita kasih asupan gizi? Ya. Lalu bagaimana kalau rohani kita sakit? Apakah ada kesadaran untuk segera berobat? Nah ini sesuatu yang harus kita renungkan, ya. Harus kita renungkan. Kenapa? Karena nanti yang akan menghadap Allah itu adalah rohani kita. Sementara jasad kita sehebat apapun cuma calon makanan cacing tanah. Nah, faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maksudnya yaitu menjaga kepala dan apa yang ada di kepala, menjaga perut dan apa yang ada dalam perut, selalu mengingat kubur, maka dia itulah orang yang benar-benar malu kepada Allah. Fasahibu, maka seseorang yang menemani, alladzi yadumulaka, yang selalu menemanimu, waladzi yashabuka, dia yang selalu menyertaimu, wa huwa alimun bi'aibika, sedangkan dia tahu akan kekuranganmu. Ya. Jadi teman sejati yaitu teman yang selalu menyertai kita walaupun dia tahu keburukan kita. Li'anna dzalika, karena sungguhnya teman sejati itu da'in, selalu mengajak lisalamati, pada keselamatan. Kenapa kok dia selalu menyertai kita walaupun dia tahu keburukan kita? Karena dia sangat sayang sama kita, dia ingin menyelamatkan kita, mengajak kita untuk selamat. Selamat dari apa? Pertama, minat taklifi, dari beban, dari berat, ya. Jadi kalau kita melakukan apa saja selalu menyertakan Allah, maka yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah. Itu kalau kita menyertakan Allah. Tapi kalau kita sombong, merasa bisa, semuanya ditangani sendiri, itu nanti yang ringan aja menjadi berat, yang sulit, yang mudah menjadi sulit. Maka jika kita sudah merasa berteman dengan Allah, bersahabat dengan Allah, maka hendaklah selalu menyertakan Allah dalam segala urusan, ya. Selalu menyertakan Allah dalam segala urusan. Kayak Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu selalu mohon kepada Allah, tidak hanya saat mau perang ngadep Fir'aun, Pak. Kalau menghadapi Fir'aun kan jelas menghadapi masalah yang besar. Menyertakan Allah itu wajar. Untuk hal-hal yang sepele pun Nabi Musa itu selalu menyertakan Allah. Sakit gigi aja lapornya ke Allah, ya. Kemudian lapar minta roti juga mintanya ke Allah. Itu Nabi Musa itu seperti itu. Dia sangat manja kepada Allah. Nah, kita harus belajar, ya. Selalu menyertakan Allah dalam segala urusan supaya yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah. Juga diselamatkan minar riya'i, dari riya'. Ketika kita sudah diberikan pertolongan melakukan kebaikan, ya, maka kita diselamatkan oleh Allah yang menyertai kita dari riya'. Dalam arti semua amalnya dilakukan karena Allah, bukan karena ingin dipandang, bukan karena ingin mengharapkan balasan. Watasanu'i, dan pura-pura, ya. Jadi kalau orang itu sadar dirinya selalu disertai oleh Allah, dia tidak akan berani pura-pura, karena ketika pura-pura dia akan diketahui oleh
Allah, bahwa dia hanya sekedar pura-pura. Walaisa dzalika illa maulakal alima bi khafayaka. Dan yang bisa seperti itu, ya, yang selalu menyertaimu seperti itu tiada lain adalah hanya Tuhanmu yang mengetahui akan rahasiamu. Ya. Kalau manusia itu begitu tahu keburukan kita, pasti dia akan menjauhi kita. Tapi kalau Allah, walaupun tahu keburukan kita, Allah selalu menyertai kita, selalu menemani kita. Al-muttali'a ala sirrika, yang selalu melihatmu di saat rahasiamu, wa alaniyatika, dan di saat yang kau tampakkan, yang kau sembunyikan maupun yang kau tampakkan, Allah tahu. Ya. Tapi karena sayangnya Allah kepada kita, in asaitahu sataroka. Kalau kamu sedang berbuat maksiat kepada Allah, oleh Allah ditutupi. Ya. Ketika kita berbuat salah sama Allah, karena Allah itu sayang sama kita, kesalahan kita, maksiat kita itu oleh Allah malah ditutupi. Ya. Wa ini tadarta ilahi qabala udroka. Dan jika kita beralasan, ya, kita beralasan kepada Allah mengapa sholatnya terlambat, ya, mengapa kita tidak cepat-cepat melaksanakan perintahnya, terus kita mengemukakan alasan kita, itu karena Allah sayang sama kita, Allah menerima alasan kita. Ya, maka dalam ilmu syariat itu ada kondisi-kondisi yang kita diberikan dispensasi oleh Allah. Misalkan Allah mewajibkan kita sholat itu berdiri. Terus karena kita nggak mampu berdiri, kita boleh sambil duduk. Kalau ditanya kenapa kamu kok sholat sambil duduk, kami tidak mampu berdiri. Diterima alasan kita oleh Allah. Ya. Allah menyuruh kita wudhu pakai air. Suatu saat karena kita sedang sakit, nggak berani nyentuh air, kita tayamum. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tayamum? Kami sedang sakit ya Allah, kami tidak berani terkena air. Diterima alasan kita oleh Allah. Itu semua karena sayangnya Allah sama kita. Nah, kalau sudah sadar Allah sangat sayang seperti itu, maka hendaklah kita merasa malu kepada Allah. Malu kalau tidak melaksanakan perintahnya, dan juga malu kalau kita melanggar larangannya. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, minal hikmati, sebagian dari hikmah, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innallaha, sungguhnya Allah, istara, telah membeli, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, jiwa raga mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, dibeli oleh Allah, bi anna lahumul jannah, dengan surga. Ya. Ini firman Allah, bahwa Allah membeli orang-orang yang beriman, jiwa dan raganya serta hartanya dibeli dengan surga. Nah, apa hikmah ayat tersebut? Ma'anal kula mulkihi salah satu asya'a. Padahal kalau direnungkan, baik yang dibeli maupun yang dipakai untuk membeli, itu semuanya hakikatnya miliknya Allah. Ya. Kita orang mukmin ini kan makhluknya Allah, berarti miliknya Allah. Nah, ketika kita beramal soleh, kita bisa beramal soleh itu yang menolong beramal soleh juga Allah. Terus kemudian oleh Allah dikasih imbalan surga. Surga itu juga miliknya Allah. Loh, ini semuanya dari Allah kok. Bahasanya Allah menggunakan dengan istilah membeli, ya, atau menukar. Apa hikmahnya? Hikmahnya ada tiga. Ya, hikmahnya ada tiga. Ahaduha, yang pertama adalah al-bisaratu bi adamir roti bil aibi. Yang pertama, ayat tersebut merupakan berita gembira buat orang-orang yang beriman, bahwa walaupun Allah tahu amal solehmu itu banyak kekurangan, tapi Allah tidak menolaknya. Allah tetap menerimanya. Lah kekurangannya bagaimana? Oleh Allah dimaafkan.
Jadi ayat ini sungguh merupakan berita gembira, ya, berita gembira buat orang-orang mukmin. Walaupun sholatnya tidak khusyuk, kurang ikhlas, kurang benar, tapi oleh Allah tetap diterima. Ya. Lah kekurangannya gimana? Kekurangannya ditutupi oleh Allah. Kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Li'anal mustariya alimun bihi, karena sesungguhnya orang yang membeli itu sangat tahu barang yang dibeli. Ya. Itu hikmah yang pertama. Asani, hikmah yang kedua, liyusallima, agar menyerahkan. Sapa al-abdu, seorang hamba, menyerahkan nafsahu, dirinya diserahkan ilaihi, kepada Allah. Fayatawalla, kemudian Allah menguasai tadbirahu, untuk mengaturnya. Ya. Hikmah yang kedua ayat tersebut adalah merupakan motivasi kepada orang-orang beriman agar dia menyerahkan sepenuhnya, menyerahkan jiwa raganya sepenuhnya kepada Allah, biar Allah yang ngatur. Ya, kalau kita jual beli, ya, terus barang kita itu sudah kita berikan kepada yang membeli, maka ya harus diberikan secara penuh. Ya, kenapa? Karena sudah dibeli. Nah, biar dia yang ngatur. Nah, jangan kita jual mobil, ya, sudah dibayar, diserahkan sama pembelinya, masih kita ngatur-ngatur. Itu enggak sopan itu. Wong sudah diserahkan sama pembelinya kok masih ikut ngatur. Nah, maka hikmah ayat ini, ya, hikmah yang kedua ini merupakan motivasi buat kita orang-orang yang beriman, hendaknya kita ini mau menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah dengan sepenuhnya. Diserahkan biar Allah yang ngatur. Jangan kita ikut ngatur. Nah, la yatimmu, karena tidak sempurna apa bai'un, jual beli, illa bitaslimi, kecuali dengan diserahkan. Namanya jual beli itu ya pasti ada yang diserahkan. Ya, kita menyerahkan jiwa raga kita dan harta kita kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita dengan surga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga, jiwa raga dan harta kita harus sepenuhnya diserahkan ke Allah. Kemudian wala kifalata ila ba'da ikbadin, dan tidak ada jaminan kecuali setelah diserah terimakan. Itu hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, asalisu idharon litamamil fadli. Ayat tersebut hikmahnya adalah menampakkan betapa sempurnanya anugerah Allah. Fiduru nisbati lillahi subhanahu, dalam penampakan hubungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wong semuanya miliknya Allah, ya, tapi kok seakan-akan terjadi transaksi antara seorang hamba dan Allah. Ya, seakan-akan ada Allah, ada hamba, terus ada surga. Terus hamba itu oleh Allah dibeli dengan surga. Padahal hakikatnya hamba yang miliknya Allah, surga yang miliknya Allah. Si hamba bisa beramal soleh, yang membisahkan juga Allah. Itu menunjukkan betapa anugerah Allah itu sangat sempurna. Ya, semuanya miliknya Allah, tapi ya, sebagian dinisbatkan ke Allah, sebagian dinisbatkan ke hambanya. Jadi walaupun hakikatnya ketika kita beramal soleh itu merupakan pertolongan dari Allah, tapi kemudian oleh Allah amal soleh itu dinisbatkan kepada kita, seakan-akan kita yang beramal soleh, seakan-akannya. Padahal hakikatnya ya tetap Allah yang memberikan pertolongan. Nah, itu hikmah dari firman Allah, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ada 3 ini. Kemudian berikutnya, dari awal tadi kita nyebut Allah sebagai sahabat. Apakah boleh? Ya, atau ada contohnya bahwa kita boleh nyebut Allah sebagai sahabat. Nah, ulama yang menulis kitab ini, ya, beralasan wa dzakara suhbata fi janibil haqi waqa'at fi hadisin, bahwa menyebut Allah sebagai sahabat itu ada di dalam hadis, ya, ada di dalam hadis, walaupun mungkin tidak populer, ya, tidak populer. Selama ini kan kalau kita nyebut sahabat itu seakan-akan 2 orang yang setara, sejajar. Ini yang satu Tuhan, yang satu hamba kok nyebutnya sahabat.
Itu seakan-akan kan tidak lazim. Tapi ternyata di dalam hadis Rasulullah juga pernah menyebut Allah itu sebagai sahabat. Ya, dalam doa mau bepergian, ya, biasa juga dibaca dalam saat kita mau berangkat haji itu. Ada kalimat begini, anta sohibu fis safar. Ya. Dalam doa Rasulullah itu ada kalimat anta sohibu fis safar. Engkau adalah yang menemani dalam bepergian. Jadi dengan demikian berdasarkan hadis ini boleh ya orang nyebut Allah sebagai sohib. Ya, justru malah itu merupakan sohib sejati, sohib hakiki. Ya. Kenapa? Karena dia selalu menyertai kita walaupun sangat tahu akan keburukan kita. Kalau manusia kan menemani kita ketika dia belum tahu keburukan kita. Kalau Allah selalu menyertai kita, selalu menemani kita walaupun sangat tahu akan keburukan kita. Maka justru Allah itu merupakan teman sejati, sahabat hakiki. Ya, Nabi menyebutnya anta sohibu fis safar. Engkau adalah teman dalam bepergian. Nah, wahtalafa fi itlaqihi fi ghairi dzalikal mahal. Tetapi memang di ulama sufi ada perbedaan pendapat. Apakah kalimat sohibu fis safar ini diperlakukan juga untuk yang lain-lain atau hanya khusus dalam doa bepergian saja? Nah, itu ada perbedaan pendapat. Ya, tapi yang jelas nyebut Allah sebagai sahabat itu ada dalilnya. Ya, ada dalilnya bahwa Rasul dalam doanya nyebut antas sohibu fis safar. Engkau ya Allah zat yang menyertai, yang menemani dalam bepergian. Nah, wa'lam dan ketahuilah anal amro sesungguhnya perkara alladzi yuragibu yang menyenangkan, yang mendorong fi suhbati dalam pertemanan, wa yu'aqitu dan mengikat al mahabbata pada cinta wal mawaddata dan suka, itu amroni ada dua. Ya. Ada dua alasan yang menjadikan seorang itu senang bersahabat, mengikat rasa cinta dan senang. Nah, ahaduhuma satu dari dua hal itu adalah mata kodama, apa yang sudah dijelaskan pada bab yang lalu, min qauni sahibi bahwa keberadaan zat yang menyemani itu yaghta sayyi'ataka selalu menutupi keburukanmu bihilmihi dengan sifat pemaafnya Allah. Wa yasturu dan Allah menutupi wasfakan sifatmu biwasfihi dengan sifatnya Allah. Mengapa kita senang berteman dengan Allah? Mengapa kita sangat cinta bersahabat dengan Allah? Karena Allah itu teman terbaik, selalu menutupi keburukan kita, selalu menutupi sifat kita yang buruk diganti dengan sifat Allah yang baik. Itu alasan pertama, ya. Alasan pertama karena Allah itu sangat baik sama kita. Kalau tahu kita berbuat salah, kesalahan kita dimaafkan, ditutupi. Kalau Allah tahu sifat kita buruk, sifat buruk kita ditutup dengan sifat baiknya Allah. Itu alasan pertama. Wasani kaunuhu yuhibbuka, bahwa Allah itu mencintaimu, wa yatlubuka dan meminta kepadamu ila hadrati untuk hadir di hadapannya. Jadi Allah selain mencintai kita, Allah juga selalu mengundang kita untuk hadir. Nah, min ghairi gordin, dengan tanpa keuntungan, wala manfaatin dan tanpa manfaat, lahu bagi Allah fi suhbatika dalam menemanimu. Jadi Allah itu zat yang sangat baik, maha baik. Allah mencintai kita, meminta kita untuk selalu hadir, padahal kehadiran kita itu sedikit pun tidak memberi manfaat kepada Allah. Di Bapak disuruh sholat, itu manfaat sholat itu bukan untuk Allah, untuk Bapak sendiri. Bapak sholat apa enggak sholat bagi Allah sama aja. Sholat Bapak itu tidak menguntungkan buat Allah. Ya, gitu ya. Jadi kalau Bapak disuruh sholat itu keuntungan sholat itu buat Bapak sendiri. Nah, di saking cintanya Allah seperti itu. Ya.
Allah selalu mencintai kita, meminta kita untuk hadir, padahal kehadiran kita, ya, kehadiran kita itu sedikit pun tidak menguntungkan Allah. Nah, wa ilasani, dan terkait dengan alasan yang kedua ini, asyara telah berisyarah Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Khairu man, sebaik-baik orang, tashabu yang berteman, man adalah Allah, yatlubuka yang meminta kepadamu, la li syai'in bukan karena mengharapkan sesuatu, ya'udu yang kembali minka darimu ilaihi kepada Allah. Dengan kata lain, Allah menemani kita itu tanpa pamrih, ya. Allah menemani kita tanpa minta imbalan. Allah menemani kita karena saking sayangnya Allah kepada kita. Itulah alasannya mengapa dikatakan Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kepada kita. Kenapa? Ibu kita, orang tua kita menyayangi kita itu masih ada pamrihnya, Pak. Ya. Orang tua menyayangi anaknya itu ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Harapannya nanti anaknya jadi anak yang soleh, kemudian nanti berbakti sama orang tuanya. Jadi ada pamrihnya kan? Ya. Kenapa ibu bapak sayang sama anaknya? Karena pengen anaknya jadi anak yang baik, anaknya yang soleh, kemudian nanti berbakti sama orang tuanya. Jadi rupanya sayangnya bapak dan ibu kepada anaknya karena pengen nanti, ya, anaknya berbakti sama orang tuanya. Nah, kalau Allah enggak, ya, Allah nyuruh kita, ya, Allah mencintai kita tanpa pamrih, ya, apa-apa, ya. Jadi Allah tidak berharap apa-apa dari diri kita. Oleh karena itu sekali lagi bersyukurlah kita jadi hambanya Allah, jadi hamba yang super baik, ya. Maka sekali lagi mari kita yang sudah berumur ini, kita lebih banyak berharap, berkeyakinan baik kepada Allah. Volume rojaknya, ya, itu lebih ditingkatkan. Karena, ya, kita usia kita ini kan sudah bukan muda lagi. Maka yang perlu diperbanyak adalah rojak, harapan kepada Allah. Jadi untuk kita ini lebih baik banyak mengingat maha baiknya Allah daripada kita mengingat-ingat ancaman Allah, hukuman Allah, siksa Allah. Itu biar untuk yang muda-muda aja, ya. Yang ingat akan siksa Allah, ancaman Allah, dahsyatnya neraka Allah, itu buat mereka yang masih muda aja, ya. Yang masih belum ibadah itu perlu ditakut-takuti sama yang seperti itu. Tapi untuk kita yang sudah sepuh, ya, sudah tiap hari sholat, sudah menjadi orang soleh, ini yang perlu banyak diingat adalah Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf, maha baik. Itu aja, maha menerima taubat. Itu yang perlu diperbanyak, Pak. Sampai nanti ketika kita mau mati, itu usahakan yang kita ingat itu maha baiknya Allah, ya. Yang kita ingat maha baiknya Allah. Nanti kalau yang kita ingat maha baiknya Allah, akhirnya kita berhusnudzon kepada Allah, berkeyakinan kepada Allah. Padahal Allah akan melakukan sesuai dengan yang kita yakini. Anna intadzoni abdi bi. Aku akan melakukan menurut prasangka, menurut keyakinan hambaku kepadaku. Kalau hambaku meyakini aku maha pengampun, aku ampuni. Kalau hambaku meyakini aku maha penyayang, aku sayangi. Kalau hambaku menyangka aku maha pemaaf, aku maafkan. Begitu seterusnya, ya. Maka sekali lagi kita tidak usah takut mati, ya. Takut mati ya tetap mati, enggak takut mati juga tetap mati. Bagaimana? Kita harus tanamkan dalam diri kita, sebagaimana saat hidup kita disayangi oleh Allah, yakinlah bahwa suatu saat kita mati, kita pun juga akan tetap disayangi oleh Allah. Dan sayangnya Allah kepada kita lebih dibanding sayangnya orang tua kepada kita. Karena orang tua sayang kepada kita masih ada harapan imbalan supaya kita berbakti kepadanya. Tapi kalau Allah sama sekali tidak mengharapkan apa-apa dari
kita. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an wa ladan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi